Ternyata klub mobil Proton Malaysia ada di Indonesia. Daerah mana tuh, Ce? Kalau klub mobil SMK Indonesia ada tak, Ce, di Malaysia? Tapi kan dia tak ada masuk di Indonesia lagi di tahun 2021. Udah menarik diri. Tapi kan sekarang Petronas udah ada kat berbagai negara. Terakhir aku tengok Petronas tuh buka di negara Brazil. Tapi yang lebih menguncangkan dunia lagi nih, pelancong dari negara Cina, wisatawan-wisatawannya nih tembus sampai 1,2 juta. Pergi melancong ke Malaysia, jadi naik 194%. Kata netizen Malaysia, abis melancong dia melencong. Di Malaysia ada wacana untuk pengguna sosial media. Wacana apa, Ce? Kalau engkau mau main sosial media di Malaysia, kau harus ajukan permit sama pemerintah Malaysia. Permit tuh apa benda pula, Ce? Izin dari pemerintah Malaysia. Berarti kebebasan berpendapat dekat Malaysia ini terancam punah lah, Ce. Alah, kemarin pun di Indonesia banyak juga yang demonstrasi tentang kebebasan bersosial media yang diatur sama pemerintah. Tapi undang-undangnya udah disahkan belum sama pemerintah Indonesia? Kan Pertamina rugi terus beda, Petronas untung terus. Yang kita cakap ini tentang pers, Mbak Yu, bukan tentang Pertamina atau Petronas. Harga kelapa sawit di Indonesia ditentukan sama Malaysia beda. Kenapa pula jadi melari ke kelapa sawit? Tapi kenapa sih Petronas ada di berbagai negara? Karena Pertamina menguasai dunia nyata. Harga Pertalite di Kalimantan tembus 15.000 per liternya. Untung kita tinggal di Tanjung Pinang beda, harganya cuma 10.000 per liter. Bagus engkau orang kerja kat Singapura, tinggal di Johor Malaysia. Tapi katanya bensin Malaysia tuh murah kan, Ce? Gas di Malaysia juga murah beda dari Indonesia. Kan Petronas untung terus, Pertamina rugi terus. Universitas terbaik di Asia di tahun 2024, Mbak Yu. National University of Singapore, dia dapat peringkat ke-8, C, dengan rata-rata skor dia 93,7%. Yang ke-20 ada Peking University, peringkat 14 dengan skor 88. Nanyang Technological University, dia mendapat peringkat ke-15 dengan rata-rata skor 88,4. The University of Hong Kong dengan peringkat dunia ke-17 dengan skor dia pula 87. Tsinghua University, dia dapat peringkat ke-20 di dunia dengan rata-rata skor 86,5. Tsinghua University ni kat mana, Mbak Yu? Kat China? Agaknya yelah. Seoul National University dekat Korea dengan peringkat dunia yang ke-31 dengan skor 82. The University of Tokyo, peringkat dunia dia yang ke-32, C, dengan rata-rata skor 82. Peringkat ke-49, Universitas Indonesia dengan peringkat dunia yang ke-206 dengan skor 45,7. Lanjut untuk peringkat 58, Universitas Gajah Mada, peringkat dunia pula 239 dengan skor 41,8. Berarti ini Indonesia masih jauh tertinggal dengan Singapura, Mbak Yu. Sangat jauh, C. Terus Malaysia ni ada nggak, Mbak Yu, dengan peringkat yang tertinggi? Aku rasa ada lah, C. Tapi tak dijelaskan pula dengan orang ni, Mbak Yu. Kota yang paling stres yang ada di dunia nyata nih, korang tahu tak dekat mana? Aku tinggal kat Tanjung Pinang, stres juga beda. Ini nih skala negara, Mbak Yu. Kalau Tanjung Pinang ini kan seketol. Dia kota dekat Kepri. Yang pertama ada Mumbai di India. Indeks skor dia 1. Maksud dia 1 nih makin rendah indeks skornya makin stres gitu ya, Ce? Betul. Oh, aku ada nih, Ce. Kalau dekat New Delhi, India juga nih, Ce, 31,5, Ce, indeks skornya. Kalau kat Lagos, Nigeria pula, indeks skor dia 19,9. Oh, hampir 20 Mbak Yu. Kalau kat Manila di Filipina, itu indeks skornya 29,4. Dekat Irak pun ada juga kota Baghdad. Dia 31,7 indeks skor dia. Baghdad nih dulu beda, kota yang banyak ilmunya karena banyak buku-buku keilmuan di sana. Tapi semenjak Baghdad nih diserang sama Mongolia, buku-buku dia banyak yang hilang. Macam cerita dekat One Piece, Ce. Ada juga satu kota nih isinya ilmuwan semuanya. Atau jangan-jangan ini konspirasi dengan tentang si Baghdad ini tak? Tapi kalau Baghdad ini di dunia nyata beda. Selanjutnya ada Kabul di Afghanistan. Indeks skor dia ada 34,3. Kota stres yang ada dekat Rusia, kota Moskow. Indeks skor dia ini 36,1. Selanjutnya ada di kota Karachi, Pakistan. Indeks skor dia pula 36,6. Jakarta di Indonesia dengan indeks skor 41,8. Jakarta ini bukan hanya tingkat stres, biaya hidup dia tinggi, cari kerja susah. Macet pula beda. Wih, paling macet, Mbak Yu. Mana macet, Jakarta atau Thailand, Mbak Yu? Macet Jakarta lagi. Sebab kalau Thailand jalannya memang kecil. Emang kalau Jakarta jalannya besar? Besar, banyak pula tol. Tapi kan lebih besar Batam, Mbak Yu. Tapi Batam belum banyak tol beda. Batam tuh belum ada tol memang. Tapi Batam banyak kapal feri ke Singapura setiap jam ada beda. Ke Malaysia pun ada, Mbak Yu. Tapi ke Malaysia dia tak setiap jam beda. Tapi kalau misalnya ke Malaysia Batam ni ada 10 kapal, Ce. Banyak juga. Tapi paling banyak kapal ke Singapura. Dah lah, kota selanjutnya mana? Kota dengan tingkat stres selanjutnya ada kota Kiev dari Ukraina. Ukraina ni yang perang sama Rusia tu kan?
Betul. Tapi di Rusia tuh banyak pejalan kaki ketimbang bawa kendaraan, beda. Berarti kan dia nih fisiknya sehat-sehat kan Mbak Yu? Sampai yang umurnya ada yang 80, 100. Berarti kota Malaysia dengan Singapura ini tidak termasuk dengan kota yang paling stres di dunia. Engkau stres tak waktu pas tinggal kat Singapura Mbak Yu? Aku mana pernah tinggal kat Singapura, beda. Aku tinggal kat Malaysia. Engkau stres tak dokter kat sana? Stres lah, beda. Banyak duit keluar. Tapi kau berobat kan Mbak Yu kat sana? Bukan aku yang berobat, tetanggaku. Tapi kalau di Malaysia nih beda, orang yang nak buat paspor hari Minggu pun bisa beda. Iya, sebab dia ni buka setiap hari. Terus aku tanya sama orang Malaysia tuh, ada yang cakap tuh Kak Noni, ingat tak? Di sana tuh budak-budak sekolah hari Minggu pun dah start sekolah. Iya, hari Minggu sekolah untuk keagamaan. Hari cuti dia tuh hari Jumat. Kalau macam kita kalau ke Indonesia hari Minggu, hari Ahad. Dia cutinya itu Jumat dan Sabtu. Satu lagi, kalau kat Malaysia, lowongan kerja tuh ditempel kat depan toko beserta dengan insentif dan gajinya. Ada minimal pengalaman kerja 3 tahun tak Mayu? Tak macam Indonesia. Berarti tak ada juga minimal usia? Tak ada juga. Tapi aku dengar-dengar juga nih pas Hari Raya Idul Fitri Cina sama Hari Raya India, itu dia orang tol dia gratis semuanya. Berarti pas hari-hari besar gitu loh, Ceh. Padahal kan kalau hari-hari besar gitu, cuannya lebih banyak gak sih? Iya betul, sebab ramai orang yang lewat. Tapi justru malah Malaysia menggratiskan jalan tol tuh. Berarti kerajaan dekat Malaysia ni menoleransi. Dia punya toleransi besar untuk agama-agama lain, suku-suku bangsa lain dengan budaya-budaya lain macam gitu. Apalagi itu perayaan-perayaan hari besar. Iya, setiap agama kan. Satu lagi nih beda. Jalan kat sana tak ada namanya tukang parkir. Semua pakai sistem touch and go. Tinggal tit langsung terbuka pelang pintu dia. Oh, jadi pakai kartu macam E-Z-Link tuh. Betul. Berarti tak ada Pak Oga yang ngatur jalan ya Mbak Yu? Tak ada. Semuanya serba sistem otomatis. Ya itulah, berarti tak ada pungli juga kan? Betul. Kalau misalnya ada tukang parkir ni ada pungli pasti. Pungli itu apa beda? Pungutan liar. Jadi kalau misalnya ada parkir, dia ni bukan dari perusahaan yang dipekerjakan, dia main mandai aja. Nanti dia minta orang-orang yang pakai kendaraan ni duitnya. Tak sesuai dengan retribusi daerah pun. Betul. Tuh kalau ke Indonesia, kalau pas liburan tuh banyak kali pungli. Padahal di situ harganya murah, tapi ditekan dengan harga yang lebih mahal. Sama tiket masuk juga Mbak Yu. Biasanya kan tempat wisata ada yang gratis atau free kan. Nanti tiba-tiba pas mau hari-hari besar, hari libur macam cuti-cuti besar itu, orang dah masuk wisatawan ni langsung disuruh bayar. Tarifnya yang tak masuk akal. Iya, sampai 50,000 lah, 100,000 lah. Tiap komplek perumahan kat Malaysia itu outdoor dia ni pasti ada taman bermain macam playground gitu. Oh, dekat sisi-sisi komplek gitu Betul. Fasilitas umumnya lengkap juga. Curi tak tuh? Tak macam Batam. Emang Batam ada yang dicuri Mbak Yu? Iya, besi-besinya dicuri, beda. Besi-besi apa? Besi-besi kat kursi pinggir jalan tuh. Yang dekat depan Mega Mall tuh? Dah banyak dah hilang. Kalau ikan-ikan dekat parit depan Mega Mall tuh, Banyak tempat-tempat ikan tuh yang harusnya untuk ikan hidup malah dijadikan tempat sampah. Dekat perkampungan Malaysia nih, biasanya kan kanan kiri tuh banyak kelapa sawit kan. Tapi kalau dekat sana tuh, walaupun ada banyak kelapa sawit, jalanannya diaspal. kalau misalnya di Malaysia, gedung-gedung sekolah, gedung-gedung tinggi sama gedung-gedung kantor polisinya itu bagus-bagus. Padahal di daerah kampung, macam di kotanya. KWSP, jaminan hari tuanya, potongannya 9%. Itu kalau untuk karyawan kan Mbak Yu? Kalau misalnya dari perusahaan tuh 12-13%. Bisa ditarik sebagian untuk pendidikan, untuk DP rumah, untuk kesehatan atau dana darurat. Tapi syarat ketentuan berlaku lah. Kalau di Indonesia kan BPJS. Kalau berobat di Malaysia, dokter selalu menyarankan untuk pengobatan yang efisien. Contohnya Mbak Yu? Contohnya nih beda, waktu aku ngantar tetanggaku berobat ke Glen Eagles, mereka tidak menyarankan untuk rawat inap. Mereka lebih menyarankan untuk rawat jalan. Karena apa? Karena tidak di cover sama asuransi. Kalau kita rawat jalan, harganya lebih murah daripada kita rawat inap. Berarti rekomendasi dari dokternya lebih efisien lah Nah, biasanya dokter itu juga akan menyarankan beda. Kalau misalnya tidak ada alat yang di rumah sakit tertentu, dia akan menyarankan ke tempat lain yang udah ada alat lengkap dan canggihnya. Sesuai sama kebutuhan pasien, sama keuangan pasien juga. Jadi kalau berobat ke Malaysia ini murah atau mahal Mbak Yu? Tergantung rumah sakitnya kak mana, Cek. Kalau engkau pergi rumah sakit swasta memanglah mahal, tapi pelayanannya bagus dan prima. Kalau kita berobat ke rumah sakit kerajaan, memang harganya lebih murah. Apalagi kalau kita warga Malaysia. Kalau warga Malaysia biasanya gratis Iya, berobat Karena- pun RM1. Itu karena di cover sama asuransi itulah KWSP tuh. Kota terpanas yang ada di Asia Tenggara, Yangon, Myanmar dengan suhu 39 derajat Celcius. Bangkok, Thailand 38 derajat Celcius. Ho Chi Minh City, Vietnam dengan suhu 36 derajat Celcius. Manila, Filipina dengan suhu 36 derajat Celcius. Phnom Penh, Kamboja dengan suhu 36 derajat Celcius. Vietnam, Laos dengan suhu 36 derajat Celcius. Kuala Lumpur, Malaysia dengan suhu 34 derajat Celcius.
Singapura dengan suhu 33 derajat Celcius. Bandar Sri Begawan Brunei dengan suhu 33 derajat Celcius. Jakarta Indonesia dengan suhu 33 derajat Celcius. Dili Timur Leste dengan suhu 31 derajat Celcius. Berarti kita nih di Tanjung Pinang cuacanya ikut sama cuaca Singapura, Mbak Yu. Betul, panas kan, C? Tapi memang paling enak tuh tinggal di Batam, Mbak Yu. Kenapa pula, C? Sebab kalau panas kita tinggal masuk mall aja ke Batam. Negara dengan universitas terbanyak di dunia. India dengan jumlah 5.349 universitas. Indonesia dengan jumlah 3.277 universitas. Amerika Serikat dengan jumlah 3.180 universitas. China dengan jumlah 2.495 universitas. Brazil dengan jumlah 1.264 universitas. Meksiko dengan jumlah 1.139 universitas. Rusia dengan 1.010 universitas. Jepang dengan jumlah 992 universitas. Prancis dengan jumlah 625 universitas. Jerman dengan jumlah 461 universitas. Berarti banyak ya, C, jumlah universitas yang ada di India. Iyalah Mbak Yu, India aja penduduknya 1.400.000.000 jiwa. Tapi di Cina juga 1 miliar jiwa, C. Tapi tak sebanyak kampus yang ada di India. Orang Cina banyak kuliah di luar negeri, Mbak Yu. Tapi Indonesia juga banyak, C. Iya, kalau di Indonesia rata-rata setiap provinsi tuh udah ada banyak kampus, Mbak Yu. Jadi mereka tak perlu kuliah di Jawa, mereka pun dari kampus. Kuliah di kampung sendiri.